Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahono. Dalam diskusi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan di berbagai negara, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengajian tersebut, yaitu pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Nah, di sini beberapa hal penting yang bisa saya tangkap, yaitu yang pertama, bagaimana membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Alasannya, atau mungkin lebih tepatnya, paradigma keberagaman inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa memandang perbedaan yang ada bisa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Terus saya lanjutkan, hal yang penting yang kedua yang saya tangkap yaitu menghargai keragaman bahasa di sekolah. Nah, ini alasannya barangkali bahasa ini merupakan alat utama dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri ketika siswa merasa bahwa bahasa mereka itu dihargai. Maka mereka akan lebih percaya diri dalam berinteraksi dan belajar. Yang saya tangkap dari hal penting yang ketiga dari bacaan tersebut adalah bagaimana membangun sikap sensitif gender di sekolah. Dalam hal ini, sikap sensitif ini mengajarkan siswa untuk memahami setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Barangkali juga mampu mengembangkan potensi mereka tanpa adanya pembatasan berdasarkan gendernya ya. Demikian. Terus mungkin yang keempat yang bisa saya tangkap yaitu bagaimana membangun pemahaman kritis dan empati. Nah, ini kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial. Nah, mungkin alasan kenapa harus begitu, bahwasanya pemahaman kritis membantu siswa akan mengenali dan menganalisis berbagai bentuk ketidakadilan. Nah, ini penting yang ada di sekitar mereka, baik dalam konteks ekonomi, konteks gender, budaya, maupun akses terhadap pendidikan. Baik, yang kelima yang bisa saya tangkap dari bacaan tersebut, bagaimana menghargai perbedaan kemampuan dan umur. Artinya bagaimana menghargai perbedaan kemampuan dan umur di sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan sportif bagi semua siswa terutamanya ya. Setiap individu memiliki tingkat perkembangan, keterampilan, potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, penghargaan terhadap perbedaan ini diharapkan mampu setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan tanpa rasa rendah diri atau tekanan yang tidak perlu. Baik, saya kembali ke pertanyaan yang kedua. Pengalaman multikultural yang ada di sekolah ya. Nah, saya akan bercerita bahwasanya pengalaman saya dalam pendidikan multikultural salah satunya yaitu membuat program pentas seni multikultural, di mana langkah konkret untuk menciptakan kelas yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Seperti yang pertama, mengintegrasikan studi kasus atau cerita atau tokoh dari berbagai latar belakang ke dalam pembelajaran. Bercerita, jadi guru bercerita, ini bagian dari pendidikan budaya dan sekarang bagian dari langkah-langkah konkret untuk mendukung kegiatan multikultural tersebut. Lanjut, mengajarkan seni dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Ini termasuk salah satu langkah konkret yang kami lakukan. Terus lagi mungkin mengadakan proyek kelas. Di setiap kegiatan semester ada perpisahan yang diisi oleh kegiatan kebudayaan tarian-tarian di berbagai budaya nasional Indonesia. Terus yang mungkin yang langkah konkret yang lain yang pernah kami lakukan adalah menggunakan bahasa daerah
di hari-hari tertentu. Nah, pada kegiatan tersebut kami di wilayah Kabupaten Banyuwangi itu pada hari Rabu dan Kamis itu adalah menggunakan baju adat. Jadi baju adat ini dilatar belakangi bagaimana mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak termasuk bahasa daerahnya. Nah, terus pertanyaan nomor 3, dari film New Boy ini menunjukkan sebuah perbedaan pendidikan dari negara maju dan negara yang sedang konflik. Film pendek tersebut itu sepertinya mengisahkan pengalaman seorang anak yang menghadapi tantangan di sekolah. Pesannya yang bisa saya tangkap adalah film ini menyoroti tantangan yang dihadapi anak dalam pendidikan. Terus berikutnya adalah bagaimana sekolah menunjukkan keseriusannya untuk membuat sekolah itu inklusif. Karena adanya perbedaan latar belakang. Nah, ini. Terus bagaimana juga sekolah mengajarkan empati. Interaksi dapat membantu seorang beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Nah, terus di sini juga saya melihat bahwasanya anak itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi atau prasangka. Jadi pada kesimpulannya, film ini mengunggah perasaan kita dan memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan harus mampu merangkul semua siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Barangkali demikian diskusi 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.